Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Oktavia MSI, merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Saya memiliki background lulusan Magister Kimia dengan fokus bidang keilmuan biokimia, sehingga masih sangat relevan dengan ilmu kefarmasian. Saya sebagai dosen memiliki kewajiban untuk menunaikan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, saya memiliki passion yang lebih besar pada bidang pendidikan sebesar 70%, penelitian 20%, serta pengabdian kepada masyarakat 10%. Meskipun dengan bobot persentase yang berbeda, saya tetap berusaha agar antar bidang dalam tridharma perguruan tinggi tetap selaras. Pada program studi S1 Farmasi, saya mengampu mata kuliah biokimia yang merupakan mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 Farmasi pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menelaah, dan menjelaskan tentang materi yang telah diajarkan. Metode pembelajaran mata kuliah biokimia saya lakukan secara luring atau tatap muka di kelas dan menerapkan sistem pembelajaran Student Center Learning (SCL). Sebagai dosen, saya menyampaikan materi mata kuliah biokimia berupaya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Proses delivery atau penyampaian materi ke mahasiswa saya lakukan dengan cara mempresentasikan materi sebagaimana yang terdapat dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah diupload pada sistem akademik institut, yaitu Online Administration Student Information System atau OASIS. Materi pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah biokimia meliputi peran biokimia dalam kehidupan, konversi senyawa menjadi energi dalam tubuh, karbohidrat, lipid, protein, enzim, vitamin, dan mineral. Proses interaksi saya dengan mahasiswa selama pembelajaran, saya menggunakan mekanisme tanya-jawab. Tanya-jawab ini saya lakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dari mahasiswa mengenai materi yang telah disampaikan ataupun apakah terdapat mahasiswa yang ingin bertanya dikarenakan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Interaksi tanya-jawab ini saya lakukan demi tercapainya kemampuan akhir mahasiswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk proses asesmen atau evaluasi pembelajaran mahasiswa, saya menggunakan indikator penilaian secara formatif berupa kuis di akhir perkuliahan ataupun pemberian tugas dan juga secara sumatif berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Komposisi bobot penilaian hasil akhir keseluruhan proses pembelajaran yaitu kuis 15%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 30%. Hasil penilaian ini dapat dilihat oleh mahasiswa dengan cara mengakses sistem akademik OASIS secara online. Untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah biokimia. Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan perkuliahan biokimia kita hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi protein. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang karbohidrat ya, yang sama-sama merupakan polimer. Nah, hari ini kita membahas tentang protein. Oke, baik. Sebelum kita membahas protein lebih jauh, ada yang tahu fungsi dari protein secara umum? Silakan, Mbak. Izin menjawab Ibu, saya Kristina, di 101 127. Saya mengetahui bahwa protein ini berfungsi untuk membangun dan membuat jaringan. Oke, ya betul ya. Jadi fungsi protein secara umum itu untuk sebagai zat pembangun atau memperbaiki jaringan. Ya. Nah, untuk protein itu sendiri memiliki komponen utama dari asam amino. Asam amino ini sendiri ya, dia dari penyusun protein dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama ada peptida, kemudian dipeptida, kemudian glikopeptida, polipeptida, dan yang terakhir protein. Oke, nah di sini ada tertera jumlah-jumlahnya ya. Satu asam amino dia disebut peptida. Satu asam amino itu bisa juga disebut dengan monomer.
Kalau dilihat dari gambar ini, di sini ada 29 asam amino. Berarti dia tergolong apa? Polipeptida. Polipeptida ya, dari histidin sampai treonin ya. Jadi ini mereka saling berikatan dengan sejumlah 29 asam amino. Oke, kemudian tadi protein disusun atas asam-asam amino ya, maka asam amino disebut sebagai building blocks protein. Ada yang tahu building blocks protein itu maksudnya apa? Silakan, Mbak. Saya Puri Zumul Syahadan yang 10-12-10-99 yang dimaksud building block protein yaitu penyusun utama pembentuk protein yang disebut monomer. Oke, baik. Jadi sama ya antara building blocks protein dengan yang disebut monomer. Monomer itu adalah yang digunakan untuk menyusun protein. Makanya asam amino juga disebut building blocks. Dari asam amino itu sendiri ada penyusun unsur-unsurnya. Di antaranya ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan ada juga belerang. Jadi ada juga beberapa asam amino yang mengandung belerang, tapi tidak semua. Kemudian kalau kita lihat dari struktur secara umum asam amino, semua asam amino itu akan memiliki dua gugus fungsi. Yang pertama gugus amino ya, yang kedua gugus karboksil. Nah, yang membedakan apa antara asam amino? Ada pada rantai sampingnya. Nah, rantai samping ini yang nanti akan membedakan antar asam amino yang lain. Nah, ini adalah 20 penyusun 20 penyusun protein. Ya, di mana ada 20 asam amino dari alanin sampai valin. Nah, setiap asam amino ini memiliki gugus fungsi yang tadi secara umum ada amino dan karboksil. Ya. Nah, kemudian ini adalah notasi dari asam amino, di mana ada alanin sampai tirosin ya. Nah, mereka bisa disingkat. Ada untuk 3 huruf alanin, arginin, asparagin. Nah, ini semua ya yang 3 huruf maupun 1 huruf itu mengikuti aturan internasional. Sehingga biasanya dalam bahasa Inggris. Contohnya misalkan lisin ini ya. Nah, dia menggunakan singkatan LYS, ya kan? Nah, karena apa dalam bahasa Inggris penulisan lisin itu LYSIN. Sama juga dengan fenilalanin juga demikian. Jadi singkatan secara internasional ini semuanya dipakai. Oke ya. Kemudian kita masuk ke dalam materi ikatan protein. Protein tersusun atas rantai asam amino yang saling berikatan ya, di mana setiap asam amino yang berikatan dengan asam amino lainnya dihubungkan dengan ikatan peptida. Yang menghubungkan adalah CONH, di mana melalui pelepasan hidroksil dari gugus karboksilat yang berasal dari asam amino dan pelepasan hidrogen dari gugus amino asam amino yang lainnya. Kalau kita lihat pada gambar ya, di sini 1 asam amino, di sini asam amino yang kedua. Di sini ada gugus karboksil, di sini ada gugus amino. Di mana gugus OH yang ada pada karboksil ini lepas, kemudian atom hidrogen pada amino ini lepas, dia akan membentuk ikatan peptida. Gitu. Kemudian kemana OH sama H yang dilepas tadi? Mereka akan saling berikatan membentuk air, H2O. Itu. Jadi, nah, apabila ada 2 asam amino yang saling berikatan, maka akan membentuk 1 ikatan peptida dan menghasilkan atau melepaskan 1 molekul air. Kalau ada 3 asam amino seperti ini, maka dia akan menghasilkan 2 ikatan peptida dan melepaskan 2 molekul air. Oke. Nah, kalau misalkan ada 4, berarti ada berapa ikatan peptida? 3, ya betul. Molekul airnya? 3 juga, oke.
Nah, kemudian apabila terdapat asam amino yang sama-sama memiliki unsur S atau belerang, ya, mereka dapat membentuk ikatan disulfida. Di mana asam amino yang memiliki unsur belerang itu ada sistein dan metilamin. Ya, kita lihat di gambar ya. Di sini ada sistein, sesama sistein karena sama-sama memiliki unsur belerang atau S, mereka dapat berikatan disulfida. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan struktur protein ya. Di sini ada berapa tingkatan? 4. Oke, yang pertama primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Oke. Nah, yang pertama itu terbentuk melalui ikatan peptida yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, sekunder, terbentuk antar asam amino yang distabilkan dengan ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Biasanya membentuk struktur alpha helix dan beta sheet. Jadi mereka belum berinteraksi antara alpha helix dan beta sheet. Nah, mereka akan berinteraksi ketika pada tingkatan struktur tersier. Nah, ketika mereka berinteraksi antara alpha helix dan beta sheet akan distabilkan melalui ikatan non-kovalent, membentuk satu unit protein yang telah memiliki aktivitas atau fungsi. Jadi mereka membentuk satu polipeptida, ya, satu polipeptida yang sudah memiliki fungsi. Nah, kalau misalkan dari struktur tersier mereka belum memiliki fungsi, mereka akan berupaya membentuk struktur kuartener. Ya, di mana dari satu polipeptida tadi dari tersier ini dia akan membentuk kuartener. Jadi dia lebih dari satu polipeptida. Jadi dia akan membentuk kuartener untuk berikatan beberapa unit protein ya agar memiliki fungsi. Oke, kalau ini kita belum lihat ya gimana visualisasi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah struktur apa? Primer. CONH. Tadi ikatan apa? Ikatan apa? Pada struktur primer? Peptida. Ya, jadi kalau dia primer itu masih pada ikatan peptida ya. Kemudian pada struktur sekunder ya. Nah, dia distabilkan oleh ikatan hidrogen dan disulfida ya. Dari secondary structure atau struktur sekunder dia akan ke struktur tersier. Dia sudah memiliki fungsi belum? Sudah. Nah, kalau dia belum memiliki fungsi akan membentuk struktur apa? Kuartener. Ya, jadi di sini dicontohkan hemoglobin. Jadi hemoglobin ini dia tidak memiliki fungsi kalau masih pada struktur tersier hanya satu polipeptida. Dia akan memiliki fungsi ketika berikatan dengan 4 unit atau 4 polipeptida. Ya, dia akan memiliki fungsi. Nah, ini kita bisa lihat lebih lanjut dalam sel darah merah. Sel darah merah itu ada 4 molekul ya, 4 polipeptida. Jadi kalau dia ini hanya satu, dia belum memiliki fungsi. Sehingga dia harus membentuk 4 ya, struktur kuartener. Berikutnya denaturasi protein. Denaturasi protein itu apa? Denaturasi protein itu adalah protein yang telah mengalami kerusakan. Nah, biasanya dipengaruhi apa? Nah, kalau pada ikatan hidrogen itu bisa dirusak oleh apa? Oleh ikatan hidrogen dirusak oleh urea. Sedangkan pada ikatan disulfida ini bisa dirusak oleh merkaptoetanol. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Putri Safira Tony dengan NIM 10121102. Izin bertanya, pada tingkatan struktur protein, apakah denaturasi pada gambar tersebut terjadi, Ibu? Oke, nah
Melihat dari gambar ini, kira-kira pada tingkat struktur yang keberapa? Kalau ada ikatan hidrogen dan ikatan disulfida, berarti dari 4 tahapan tadi, ini di tahap berapa? Tahap apa? Primer, sekunder, tersier, atau kuaterner? Tahap sekunder. Ya, betul ya. Jadi karena distabilkan oleh ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Oke, bahasan yang terakhir tentang fungsi protein. Protein memiliki beberapa fungsi ya. Ini hanya sebagian contoh ya. Yang pertama ada antibodi, bisa dikenal dengan imunoglobulin. Ini protein yang diproduksi oleh sel imun ya, untuk merespon apabila ada molekul asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalkan kita terkena flu gitu ya, nah itu kan ada material dari virus yang masuk ke dalam kita. Responnya apa biasanya? Bersin dan sebagainya. Kemudian enzim protein yang berperan sebagai biokatalis yang spesifik untuk reaksi dalam tubuh. Contoh sederhananya enzim dalam tubuh, misal orang yang terkena asam urat biasanya terkatalisis oleh enzim santin oksidase. Jadi dari purin dikatalis santin oksidase menjadi asam urat. Kemudian ada protein transport, berperan sebagai transporter suatu molekul ya. Contohnya yang kita bahas tadi, hemoglobin. Hemoglobin mentransport apa? Oksigen, betul. Kemudian struktural, protein yang berperan sebagai penyusun kulit, daging, tulang, dan gigi. Bisa juga rambut ya. Kemudian yang terakhir hormon, protein yang berperan sebagai sistem pengatur regulasi tubuh seperti metabolisme. Contohnya hormon apa yang diketahui? Insulin. Nah, insulin untuk meregulasi apa? Gula darah. Iya, betul ya. Jadi ini adalah sebagian contoh-contoh dari fungsi protein. Nah, kalau secara umum tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ria ya. Nah, ini secara spesifiknya. Jadi protein di dalam tubuh itu ada spesifik masing-masing. Oke, mungkin cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Ini adalah buku referensi yang bisa kalian baca ya. Ada Fundamental of Biochemistry, kemudian Biochemistry and Molecular Biology, ada Biochemistry Textbook of Biochemistry for Medical Student ya. Kalian bisa cari ini e-booknya ya. Mungkin cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebagai penutup, nah ini saya berikan tugas ada 2 ya. Yang pertama, gambarkan struktur primer protein dengan menggunakan 10 jenis asam amino dan tunjukkan caranya dilingkari ya ikatan peptidanya. Kemudian yang kedua, carilah 5 contoh jenis protein yang berperan dalam tubuh ya, seperti tadi ya, enzim apa, kemudian hormon apa gitu. Oke, baik, dikumpulkan minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.